Pengembangan media dan sumber belajar. Materi pokok bahasan presentasi atau komponen fungsi peran ciri-ciri dan kegunaan media dan sumber belajar. A. Pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dan sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum sesuai komponen pembelajaran tertentu. Yang B. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulasi belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. C. Peran media pembelajaran dalam konteks belajar. Pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik atau belajar. Yang D. Ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, A. Ciri fiksatif properti. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi. Yang B. Ciri belajar manipulatif properti. Memakan waktu sehari-hari, dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit. Yang C. Ciri distributif. Media memungkinkan satu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut. E. Kegunaan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu berbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya ingat. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar menjadi sesuai dengan bakat. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama. Yang F. Sumber pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar tercetak buku, majalah, buku, dan koran. Yang kedua, sumber belajar non tercetak film dan video. Yang ketiga, sumber belajar yang terbentuk fasilitas perpustakaan, ruang belajar studio. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan wawancara kerja kelompok. Yang kelima, sumber belajar berupa lingkungan, tema, terminal, atau pasar. Jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran dalam pendidikan dan pengajaran untuk mencapai tujuan agar terdapat efisiensi dan efektivitas media belajar. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar media. Dalam para perantara atau pengantar, pesan dari pengirim ke penerima pesan, sedangkan menurut para ahli menggunakan istilah media pembelajaran sebagai definisi material atau instrumen material. B. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu media visual, media audio visual. Yang C. Cara memilih sumber media pembelajaran. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Prinsip penggunaan media pembelajaran dan klarifikasi media dan sumber belajar. A. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, dapat digunakan. Yang kelima, kontekstual. Klarifikasi media dan sumber pembelajaran. Yang pertama, menurut para ahli, bentuk dan ciri fisik. Yang kedua, persepsi indera. Yang ketiga, pengalaman yang diperoleh. Yang keempat, penggunaannya. Yang kelima, unsur pokoknya. Yang keenam, bentuknya. Menurut klarifikasinya, yang pertama, sifat. Yang kedua, kemampuan jangkauannya. Yang ketiga, teknik pemakaiannya. Yang keempat, bentuk dan cara penyajiannya. Model-model media dan sumber belajar. A. Pengertian model-model media. Model-model media adalah sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pengertian sumber belajar. Sumber belajar learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, wujud yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terintegrasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan. C. Jenis model-model media. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audio visual. Yang keempat, media statika. Yang kelima, gambar fotografi. D. Jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 1. Pesan message. Yang kedua, oral visual. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, peralatan. Yang kelima, teknik atau metode. Yang keenam, lingkungan atau latar atau setting. F. Model-model media. Yang pertama, menciptakan interaksi guru dengan peserta didik selama pembelajaran berlangsung.
cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai. Yang kelima, merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. Yang keenam, membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Yang E, fungsi sumber belajar. Ada beberapa fungsi sumber belajar dalam menjalankan proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih menambahkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan pembelajaran secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Pengembangan media dan sumber belajar sederhana. A. Pengertian media belajar atau pembelajaran dan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia secara lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu. B. Cara mengembangkan sumber belajar sederhana. Yang pertama, pelajari kurikulum. Yang kedua, menggunakan metode siswa. Yang ketiga, memilih dan menentukan materi. Yang keempat, memilih serta menentukan jenis dan sumber belajar. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Yang keenam, mengevaluasi sumber belajar. C. Tujuan dari pengembangan media belajar. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan kepada siswa. D. Contoh perkembangan media dan sumber belajar sederhana. Yang A. Menggunakan media audiovisual sebagai produk. B. Menggunakan media visual sebagai alat peraga dengan pesan dan C. Menggunakan media audio seperti mengubah materi menjadi sebuah program. Mengembangkan media dan sumber belajar visual. A. Pengertian pengembangan belajar media visual. Media visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Yang B. Manfaat video visual. Yang pertama, media bersifat konkret. Kedua, beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui penglihatan media visual. Tiga, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman. Yang keempat, lebih efektif dan efisien. Yang kelima, penggunaannya praktis. C. Cara pemilihan media visual. Yang pertama, ketepatan media visual digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, adanya orang yang dapat mengoperasikan media visual dengan baik dan benar dalam pembelajaran. Ketiga, faktor yang menambah perkembangan kemampuan seseorang untuk menggunakan media pembelajaran. Keempat, adanya tempat media pembelajaran visual yang dapat digunakan. Yang kelima, waktu yang tepat untuk menggunakan media pembelajaran visual. Yang keenam, memilih media visual yang tepat. Yang D. Prinsip pemilihan media visual. A. Ketepatan dalam pemilihan media visual di mana menyebabkan proses pembelajaran. Yang B. Buatlah media visual agar efektif, yaitu bentuk media visual dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami. C. Media visual yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. D. Media visual harus bersifat fleksibel sehingga tidak menyulitkan peserta didik dalam memahami materi. E. Gunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. F. Keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna harus realistik. E. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual yang pertama, repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. Yang kedua, analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi cerita. Dengan analisa yang lebih mendalam, dapat membuat orang berpikir lebih efisien tentang isi besar. Kekurangan media visual yang satu, lambat dan kurang praktis. Dua, tidak ada audio media visual hanya tidak dapat didengar sehingga materinya kurang mendetail. Yang ketiga, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual. Mengembangkan media dan sumber belajar audio. A. Pengertian media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. B. Pengertian audio. Media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. C. Ragam media audio. Yang pertama, 1 undangan bintang PH, 2 kaset, 3 CD, 4 MP3, 5 audio digital, 6 radio dan audio streaming. D. Kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan, media rekaman dan peralatannya telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil, karena harga yang
rekaman dapat digandakan untuk kepentingan perseorangan sehingga pesan dan isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. C. Merekam peristiwa atau isi perjalanan pelajaran untuk digunakan kemudian atau merekam berbagai siswa. D. Perekaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan diri sendiri sebagai alat hipnosis guna membantu meningkatkan keterampilan. Yang E. Pengoperasian media rekaman kekurangan. A. Dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi itu berada di tengah pita, maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Yang B. Kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda dengan E. Pengembangan media audio dalam pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Yang keempat, merumuskan alat pengukuran keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media. Yang keenam, mengadakan tes atau evaluasi dan revisi. Pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. A. Pengertian media pembelajaran audiovisual. Sedangkan media audio yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara atau yang direkam menggunakan alat peredam suara, kemudian didengarkan kembali melalui menggunakan sebuah alat transmisi. B. Jenis-jenis media dan sumber belajar audiovisual, yaitu yang pertama yaitu audiovisual video, suara, video televisi. Dua, audiovisual tidak murni, yaitu slide, film, bingkai suara, step, film atau rangkai suara. C. Karakteristik media dan sumber belajar audiovisual. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual adalah: yang pertama, mereka biasanya bersifat linear. Yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatannya. Empat, mereka merupakan presentasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme. D. Fungsi media dan sumber belajar audiovisual, yaitu yang pertama fungsi edukasi, yang kedua fungsi sosial, kelebihan dan kekurangan media dan sumber belajar audiovisual. Kelebihan media audiovisual: yang pertama, penggunaan media tidak membosankan dan bisa lebih mudah untuk dilanjutkan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya ingat. Yang ketiga, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat realistis. Kekurangan media audiovisual: yang pertama, pelaksanaan menggunakan media audiovisual memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Yang ketiga, jika F. Manfaat media dan sumber belajar audiovisual: yang pertama, mendorong rasa ingin tahuan. Yang kedua, memastikan pengertian yang diperoleh sebab selain dapat menampilkan gambar, grafik, diagram maupun cerita. Yang ketiga, tidak membosankan. Pengembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. A. Pengertian media pembelajaran. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyaluran ini dituliskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Bahwa materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses pembelajaran. Yang manfaat media pembelajaran: yang pertama, menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses belajar yang menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. C. Jenis-jenis media pembelajaran: yang pertama, media audio, radio, piringan, rekam, pita audio, tabel, recorder, dan telepon. Yang kedua, media visual, dia media visual gerak. Tiga, media audio visual, yang keempat, media sebaliknya. D. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi: yang pertama, internet, yang kedua, telepon, dan mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Media
memungkinkan komputer memuat dan menanyakan beragam bentuk media di dalamnya. Yang kedua, bentuk-bentuk penggunaan komputer untuk pembelajaran. A. Penggunaan multimedia presentasi. B. Multimedia interaksi. C. Video pembelajaran selain CD interaksi. 3. Prinsip-prinsip penerapan pembelajaran berbasis komputer yaitu aktif, konstruktif, kolaborasi, antusiastik, dialogis, konseptual, reflektif, multisensori, order thinking, skills training. 4. Strategi mengolah materi pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, seleksi buku memilih buku. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, seleksi materi yang sesuai. Yang keempat, reduksi materi yang akan diajarkan. 5. Manfaat perkembangan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, mendorong anak didik dalam memperhatikan gagasan. Yang keempat, mendorong untuk lebih kreatif. Yang kelima, memperluas kesempatan belajar. Yang keenam, faktor pendorong dan penghambat pembelajaran berbasis komputer. Faktor pendorong yang pertama, terjadinya beragam pilihan perangkat komputer, software, dan hardware. Yang kedua, derasnya arus informasi dan model-model pembelajaran berbasis komputer dari luar negeri. Yang ketiga, program pemerintah untuk merilis sekolah bertaraf internasional. Yang keempat, perkembangan teknologi yang pesat. Yang kelima, adanya kesadaran diri dan motivasi dari pihak sekolah maupun guru. Yang keenam, tingginya tuntutan peningkatan kualitas SDM sebagai dampak dari globalisasi. Faktor penghambat yang pertama, biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer masih tinggi. Yang kedua, diperlakukan ahli atau teknisi atau orang yang berkompeten untuk mengenalkan menggunakan penggunaan media berbasis komputer. Yang ketiga, kualitas SDM yang mengajar di Indonesia masih rendah. Yang keempat, banyak variasi pilihan media pembelajaran berbasis komputer. B. Kualitas pembelajaran berbasis komputer. Pertama, pengertian media pembelajaran interaktif. Video, media pembelajaran interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dihendaki untuk proses selanjutnya. Yang kedua, transmedia interaktif video, multi-message, kejelasan pesan, berdiri sendiri, bersahabat akrab dengan pemakaiannya. Proses isi, visualisasi dengan media menggunakan kualitas grafis yang tinggi, dapat digunakan secara klasikal atau individual. 3. Multiproses media interaktif dapat digunakan siswa untuk membantu siswa pada isi pelajaran. Dia dapat terlihat dari tingkat keterlibatan siswa kekurangan. Yang pertama, memerlukan peralatan khusus dalam menyajikan bentuk menampilkan gambar dari sebuah video dibutuhkan alat pendukung lainnya. Yang kedua, memerlukan tenaga listrik. Yang ketiga, memerlukan keterampilan khusus dan terjadi dalam pembuatannya. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web. A. Pengertian web. Web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Sebenarnya antara www, World Wide Web, dan web adalah salah sama karena kebanyakan orang meningkatnya web menjadi web saja. Web merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap memakai internet bisa mengakses informasi-informasi di luar internet, tidak hanya berupa akses. Yang B. Pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan pemanfaatan jaringan internet. Hingga sering disebut juga dengan e-learning. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan perangkat perjumpaan komputer termasuk di dalamnya radio lokal yang berhubungan melalui saluran stereo, telepon kabel, dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Internet memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk dalam kegiatan pendidikan. C. Pengembangan pembelajaran berbasis web. Pengembangan desain pembelajaran untuk berbasis web merancang masa yang rupa agar proses pembelajaran berbasis web dapat berjalan dengan efektivitas. Dan tiga elemen yang harus dapat diisi pembelajaran berbasis web yaitu learning text, learning personalized, dan learning sport. Learning text terdapat aktivitas masalah dan interaksi untuk melibatkan peserta didik dalam sebuah informasi dan sumber yang dapat diakses oleh peserta didik. Learning sport terkait dengan
maupun luar lingkungan belajar. 4. Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Yang kelima, dapat mendorong pembelajar menjadi aktif dan mandiri dalam belajar. Yang keenam, menyediakan sumber belajar tumbuhan yang dapat digunakan untuk memperkarya materi pembelajaran. Yang ketujuh, isi materi pelajaran dapat diakses dengan mudah. Kekurangan pembelajaran berbasis web. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web tergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajaran. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Yang ketiga, pembelajar dapat merasa bosan dan juga merasa tidak mengakses informasi secara lengkap, tidak dapat peralatan yang memadai dan cukup. Yang keempat, tidak banyak panduan bagi peminat untuk mencari informasi yang relevan terhadap informasi pengertian media pembelajaran ICT. Media ICT adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang memandu materi informasional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang berbagai informasi communication and teknologi. ICT atau secara singkatnya adalah suatu bentuk komponen belajar yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. B. Jenis media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teknologi komputer. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Empat, teknologi dari C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan ICT di sekolah dasar. Yang pertama, kemampuan sekolah. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia SDM. Yang ketiga, lingkungan sosial. D. Kelebihan dan kelemahan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Kelebihan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi LRT dan proses. Yang kedua, bisa siswa dalam menggunakan ICT sebagai batasi ruang dan waktu. Yang keempat, materi pembelajarannya selalu up to date, lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya. Motivasi pembelajaran, kematangan berpikir. Kelemahan media pembelajaran berbasis ICT ya yang satu, kemajuan ICT juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat menganalisis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga berbeda berbasis sistem terlibat celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, penerapan membutuhkan biaya yang relatif besar. Perkembangan media pembelajaran berbasis ICT. Pembelajaran berbasis ICT yang dimaksud alat bantu visual dalam proses pembelajaran visual ini adalah setiap gambar model benda atau alat yang memberikan pengalaman visual yang menyenangkan kepada anak setelah kemudian proses visual berkembang menjadi audio visual pembelajaran yang disebut juga audio visualization. Perkembangan selanjutnya dapat dikatakan sebagai akibat dan pengetahuan ilmu. Sekian dan terima kasih.